Lagi sekarang sudah Sya'ban, 6 Sya'ban putarannya. Tinggal hitungan, insya Allah kita akan kembali memasuki bulan Syahrul Syam. Pelatih diri kita ini. Kalau sebelum Sya'ban ini melatih, meningkatkan, menumbuhkan bahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sekarang Sya'ban. Setelah itu Sya'ban, bagaimana nanti mental kita ini, jiwa kita ini, keimanan kita ini betul-betul kita latih. Mendapatkan maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Allah sampaikan tadi dipanggil bahai jiwa-jiwa yang tenang. Ternyata dalam jiwa tadi itu ada 3 bentuk nafsu ini, keinginan kita ini, yang tidak boleh seharusnya kita lupakan. Untuk itu, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mohon ampun kita kepada Allah sama-sama. Mohon maaf kita kepada sesama andai kata tidak terletakkan penyampaian ini pada tempatnya. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu sampaikan ada 3 bentuk pada masing-masing kita. Yang pertama ada disebut nafsu amarah. Jadi awak punya nafsu, Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Masing-masing kita itu punya nafsu. Kita di sini tentu dalam artian konsep berbahasa, berbicara kita tentang dinul Islam, orang yang beragama Islam dan batas-batasannya. Tentunya dalam artian orang yang sudah akil balik dan berakal dalam hal ini. Pertama, nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Yaitunya yang kerjanya selalu mengajak kita lebih cenderung kepada berbuat hal-hal yang buruk. Namun saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya, kita pernah di sisi-sisi lain sampaikan, sebejat apapun manusia, orang-orang yang beriman, selesai ia berbuat maksiat, setetes kesadaran itu ada pada dirinya, ada. Misalnya kita sudah berbuat maksiat, kalau linamu mainok mamanuan agak salanta rasa-rasoi, aduh rasa penyesalan di diri itu. Nah nanti muncul pertanyaan terus, kenapa dia secara kontinu melaksanakannya? Aku tidak pernah jenuh, aku tidak pernah bosan, mampu tiap panjang saya, tiap malam saya, berjudi tiap malam saya, tidak pernah ingat keluarga. Kenapa hal ini terjadi? Tergantung kepada individunya, tidak pernah merenungi, mengambil setetes kesadaran yang diberikan oleh Allah tadi. Kita kembali kepada nafsu amarah. Setiap individu diberikan hal itu. Nah itulah Bapak kaum muslimin bedanya manusia dengan al-hayawan. Allah dalam surat At-Tin menggambarkan manusia itu tinggi derajatnya dibanding al-hayawan. Di mana letaknya? Dari segi akal. Ketika antara nafsu dengan akalnya berperang, kalah akal, jatuhlah derajatnya seperti yang dikatakan Allah ayat berikutnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Jatuh ke bawah jadinya. Jadi Bapak kaum muslimin rahimakumullah, nafsu amarah ada pada diri kita. Pada hakikatnya semua orang itu ada yang memiliki namanya nafsu amarah yang cenderung mendorong manusia untuk berbuat jelek. Ketika kita jago lalu bangun tidur, siapapun orangnya, batasan tadi ingat ya Pak ya, itu sudah dikembangkan 2 jalan untuk kita, sudah dikembangkan 2 tikar. Tikar yang baik, tikar yang buruk. Jalan yang elok, jalan yang buruk. Pilih deh awak beko. Kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua ada disebut dengan lawamah. Lawamah ini perasaan yang sering muncul ketika orang sudah berbuat maksiat, dosa berkepanjangan. Itulah yang kita gambarkan tadi. Ada orang setelah berbuat dosa berkepanjangan dia nggak pernah jenuh. Kenapa? Nggak pernah dia pikirkan. Sedangkan Allah gambarkan di mana ini dapatnya. Lihat dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. Setiap manusia itu ada yang namanya penyesalan. Tapi kata-kata tadi tidak pernah merenunginya. Mambi punya orang nendak punyinya sekalamaan saya menghina orang seenaknya saja, berkata seenaknya saja.
Padahal Allah sudah beri dia titel orang yang berilmu, orang yang hebat, tinggi derajatnya dibanding dengan makhluk Allah yang lain. Tapi kok masih berbuat? Kata Al-Maqalah menyampaikan, kalaulah serupa itu akal diberi oleh Allah. Kita tahu, kalau tidak tahu kita dengan umur, kalau kita tidak tahu dengan dalil, tidak tahu kita dengan hukum, Allah berikan akal ini gunanya apa? Untuk mencari barometer tolak hukum. Itu elok nak kita kerjaan. Ya enggak? Ini buruk nak kita kerjakan. Kalau kita kerjakan ini merugikan orang pandai, itu kan perasaan. Itulah gunanya kita diberikan Allah untuk berakal, memikirkan sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih baik. Kalau ini enggak juga kita pakai, kita gunakan akal sehat namanya tadi, maka apa kata Allah? Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atin misluha. Suatu saat apa yang kita perbuat itu kita suka berbuat, maka suatu saat balasannya akan datang kepada kita. Bapak saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Jadi setelah kita berbuat yang namanya dosa, itu ada setetes yang namanya kesadaran. Pergunakanlah itu. Dia akan muncul setiap kita berbuat dosa. Dan jangan pernah kita kapok untuk istighfar. Dalam sebuah ungkapan dikatakan la kabirota illa bil istighfar. Sabananya nak ada dosa kau yang kadang kalau linamu awak sering-sering istighfar. Terkadang mulut kita itu ya sulit. Kita tidak sadar semua ini jebakan di atas dunia ini, nggak sadar. HP panjang kita pegang, baca status ini segala macam. Kalau dihitung-hitung Bapak kaum muslimin al-afu tanpa menyebut objek atau individu ndak. Ke dalam kita rasuan, sama-sama kita cari kaconya. Iyo benda. Dalam kehidupan sehari-hari apalagi zaman yang penuh fitnah ini, kita hitung-hitung mana yang lebih sering kita megang HP daripada Al-Quran. Mari kita rasulkan. Itu nak pandang buya, nak pandang guru, nak pandang sia-sia. Karena sadonya dalam hal itu. Inilah bentuknya buaya yang setan laknatullah, yang datang dari berbagai penjuru yang akan mengikis sedikit demi sedikit keimanan kita. Jadi amarah, lawamah dia muncul ketika kita sudah berbuat dosa. Yang ketiga, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang disebut oleh Allah mutmainnah. Dalam hal ini Allah kekalkan panggil orang-orang yang betul-betul mutmainnah. Irji'i, kembali capeklah. Jadi secara otomatis kaum muslimin kita ini dilembut-lembutkan untuk ibadah. Hanya saja kita mungkin al-afu, mohon maaf, yang kurang paham dengan panggilan tadi. Di dalam 5 waktu Allah panggil kita melalui suara muazin dengan lembut. Ayo semayang, awak asik jo baru. Apa setelah itu panggilan Allah melalui muazin? Hayalal falah, mari menuju kemenangan. Tapi kita masih lalai juga. Nauzubillah. Bapak saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah. Seperti yang disampaikan tadi, seandainya kurang puas kita dengan pemahaman firman Allah di dalam surat ini, mari kita lihat kembali surat Fajar ayat 27 sampai terakhir. Insya Allah menjadi motivasi, cambuk untuk diri kita, sehingga kita selalu bisa muhasabah diri dan melaksanakan perintah Allah fi ay makanin kana. Jika kita tidak melakukannya, sungguh kita termasuk hamba Allah yang merugi, tidak saja di dunia, bahkan mungkin di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak maaf aku lu kali astaghfirukum fastabiqul khairat kullu yaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.